70.000 penghuni surga ini adalah mereka manusia yang istimewa. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa sajakah mereka? Amalan apa sajakah yang mereka lakukan ketika hidup di dunia sehingga meraih anugerah itu? Teman-teman Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas bersama di dalam video kali ini. Semoga, dengan mengetahuinya, memberikan motivasi kita untuk menjadi salah satu di antara ribuan orang tersebut. Siapapun mereka yang menjadi penghuni surga tentu saja impian kita semua. Bahkan, banyak di antara kita yang rela susah hidup di dunia. Asalkan di akhirat nanti masuk surga dan meraih kesenangan hidup di sana. Mengapa demikian? Karena hidup di dunia ini hanya sebentar. Normalnya 60-70 tahun saja. Tetapi di akhirat nanti tetap abadi. Apalah artinya waktu di dunia yang sesaat dibandingkan kesenangan yang abadi di akhirat nanti? Nah, di antara para penghuni surga itu, ada golongan manusia yang bisa masuk surga tanpa dihisap. Apakah yang dimaksud tanpa dihisap? Mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali, adalah mereka yang masuk surga tanpa diangkat lagi timbangan amal maupun tidak lagi diperiksa dari catatan amalnya. Jadi pada hari kiamat, nanti ketika orang lain antri untuk dihisap, golongan orang-orang ini tidak akan dipanggil dan langsung masuk surga, tanpa melalui proses penghisapan amal dan perbuatannya lagi. Masya Allah. Sungguh luar biasa orang-orang ini. Teman-temanku Aris Panji. Sebelum kita membahas golongan penghuni surga yang istimewa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat keimanan dan keislaman. Dan jangan lupa, sempatkanlah menulis sholawat di kolom komentar. Semoga membawa kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk lanjut, kita mulai saja pembahasannya. Pada hari kiamat nanti, semua umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman nanti, bahkan termasuk bangsa jin dan sebagainya, yang telah dimusnahkan kehidupannya di dunia, dan akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut Padang Mahsyar. Hari ini disebut juga sebagai Yaumul Mahsyar. Mereka akan berkumpul di tempat ini untuk menunggu datangnya waktu penghisapan, atau dikenal juga sebagai Yaumul Hisab, atau hari perhitungan, di mana di waktu ini segala amal perbuatan selama di dunia akan dihitung. Setelah proses perhitungan amal tersebut selesai, tahap selanjutnya adalah semua amal tersebut akan ditimbang pada hari penimbangan, atau dikenal juga sebagai Yaumul Mizan. Tentang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Tahapan-tahapan masa sampai dengan hari penghisapan bukanlah waktu yang sebentar. Dan hari penghisapan adalah hari yang terberat bagi semua makhluk, termasuk umat manusia. Sebab pada hari tersebut, tidak satupun orang manusia yang bisa menyembunyikan segala amal perbuatannya selama di dunia. Kebaikan dan keburukan seberat biji sawi pun akan dimunculkan dan dicatat. Dan semuanya akan diberikan ganjarannya. Jika kebaikannya lebih berat dari timbangannya, maka akan diganjar dengan kesenangan surga. Sementara jika sebaliknya, keburukan yang lebih berat, maka akan dibalas dengan kepedihan dari siksaan neraka. Ternyata, disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ada golongan manusia yang bisa masuk surga tanpa dihisap. Dikatakan bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap di antara siksa di tengah-tengah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, 70.000 orang yang dimaksud bukanlah suatu angka pembatas. Sebaliknya, dijelaskan bahwa setiap 1.000 orangnya atau di dalam riwayat lain disebutkan, satu orang membawa 70.000 orang lainnya. Artinya, jumlah golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa masuk surga tanpa dihisap semakin banyak saja. Abu Umamah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanku berjanji kepadaku bahwa ada 70.000 orang umatku yang akan masuk surga tanpa dihisap dan tanpa diazab. Lalu tiap 1.000 orang membawa 70.000 orang lagi,
ditambah 3 gelombang manusia yang dikehendaki oleh Tuhanku. Lalu, bagaimanakah kisah mereka ini selama di dunia, sehingga mereka bisa masuk ke dalam golongan ini? Dan amal apa saja yang mereka lakukan? Kita mulai saja dari yang pertama. Mereka adalah golongan orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang siapakah golongan yang masuk surga tanpa dihisap. Dan beliau berkata, mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak meminta dikei, dan tidak pernah melakukan tatayur, serta mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ruqyah adalah metode pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara kei adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas. Sallallahu ala Muhammad. Seperti untuk mengobati bisul. Dan tatayur adalah beranggapan sial karena melihat burung atau hewan lainnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah menjelaskan pendapatnya tentang hadis tersebut. Menurutnya, pondasi utama golongan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, sehingga menolong mereka masuk surga tanpa hisab. Meskipun demikian, pendapat lain menyebutkan, makna hadis tersebut tidak menafikan upaya seseorang untuk mencari sebab sebagai bentuk ikhtiarnya. Karena mencari sebab supaya sakitnya sembuh termasuk fitrah dan sesuatu yang tidak terpisah darinya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupi segala kebutuhannya. Demikian firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat 3. Adapun mencari sebab yang bisa menyembuhkan penyakit dengan cara yang tidak dimakruhkan, maka tidak membuat cacat sikap tawakal seorang hamba. Hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara yang bermanfaat untuk diri dan dunianya, tanpa menafikan sebab-sebab ikhtiar yang menjadi kewajiban seorang hamba. Dan mereka yang bertawakal dengan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjamin segala kebutuhannya, di dunia dan di akhirat. Dan inilah salah satu sebab kenapa golongan ini bisa masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan lapang maupun sempit. Disebutkan di dalam kitab Durrul Mansur Imam As-Suyuti, sebuah hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Hadis ini berasal dari Asma binti Abu Bakar. Pada hari kiamat, semua orang akan dikumpulkan di suatu tempat. Suara yang diumumkan oleh malaikat pasti akan terdengar oleh semua orang. Malaikat mengumumkan, di mana orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang atau susah. Mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa dihisab. Sobat Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menjalani kehidupan, manusia pasti dihadapkan pada salah satu dari dua hal, kesenangan atau kesusahan. Dua hal ini adalah sunatullah. Mungkin pada waktu tertentu kita menempuh masa-masa sulit, sementara pada waktu yang lain, kita menjalani masa-masa yang mudah dan menyenangkan. Terlepas dari apa yang dialami oleh kita, entah itu kesulitan atau kesenangan. Perlu dipahami bahwa keduanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini diberikan untuk melihat sejauh mana kualitas keimanan kita. Apakah dia mampu menjadi orang yang bersyukur ataukah sebaliknya? Akankah menjadi orang yang kufur? Di dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka manusia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka manusia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Itulah karakter dasar sebagian manusia. Memuji jika diberi kesenangan, dan berkeluh kesah jika diberi kesulitan. Maka manusia yang tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan dia lapang maupun sempit, senang maupun susah, adalah termasuk ke dalam golongan manusia yang istimewa, yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarnya dengan masuk surga tanpa dihisab. Selanjutnya, golongan ketiga yang masuk surga tanpa dihisab adalah orang-orang yang menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Keningnya bersujud di atas sajadah sebagai tanda kehambaannya. Golongan ini disebutkan pada hadis yang sama, yang berasal dari Asma binti Abu Bakar tadi. Kemudian, malaikat mengumumkan lagi, di mana orang yang sibuk beribadah pada malam hari,
dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Malam adalah waktu yang istimewa bagi para ahli ibadah, terutama di sepertiga malam terakhirnya. Ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan hambanya. Diriwayatkan dari Amr bin Utbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di saat di mana Tuhan paling dekat dengan hambanya adalah pada tengah malam yang terakhir. Jika kamu sanggup untuk bangun guna mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah engkau lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lantas, ibadah apa saja yang sebaiknya kita lakukan di waktu ini agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, sholat malam. Sholat malam atau Qiyamul Lail menjadi amalan di sepertiga malam terakhir yang bisa dilakukan oleh umat muslim. Sholat malam yang biasa dikerjakan di waktu ini, diantaranya sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat witir. Sepertiga malam terakhir menjadi waktu yang paling baik untuk mengerjakan sholat malam sebab waktu ini menjadi saat yang mustajab dari dikabulkannya doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berdoa. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam terakhir. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir menjelang waktu sah. Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, kita dapat memanfaatkan waktu yang paling utama di sepertiga malam terakhir untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berzikir dan beristighfar. Kita juga dapat berzikir dan beristighfar di waktu sepertiga malam terakhir. Sebab saat itu merupakan waktu turunnya rahmat, berlipatnya pahala, turunnya ampunan, dan terkabulnya doa. Disebutkan di dalam buku Syarah Al-Lulu wa Al-Marjan karya Wafi Marzuki Ammar. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuji orang yang menunaikan sholat, dan membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, dan beristighfar pada waktu ini. Hal ini sebagaimana dikatakan di dalam ayat suci Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan pada akhir-akhir malam mereka senantiasa beristighfar. Demikianlah 3 macam ibadah yang sebaiknya kita lakukan untuk menghidupkan waktu sepertiga malam. Jika kita lakukan dengan niat yang benar, salah satu harapannya adalah kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Golongan keempat adalah orang-orang yang tidak melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski sedang sibuk berdagang atau jual beli. Masih dalam lanjutan hadis dari Asma binti Abu Bakar, malaikat mengumumkan lagi, di mana orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikannya dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa dihisab. Hal ini tentu saja kabar yang mengembirakan bagi kita yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, dan yang sejenisnya di dalam aktivitas jual beli. Jika aktivitas itu tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kita dengan sesuatu yang besar. Laki-laki yang tidak melalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Dan mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Mereka yang mengerjakan demikian itu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Imam Asy-Syaukani berkata, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perdagangan secara khusus. Karena inilah aktivitas yang paling besar potensinya di dalam melalaikan tugas manusia dan lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan aktivitas usaha perdagangan berhubungan dengan harta benda dan keuntungan duniawi. Yang tentu saja ini merupakan ancaman fitnah besar bagi seorang hamba yang tidak memiliki benteng iman yang kokoh untuk menghadapi dan menangkal fitnah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pada setiap umatku ada fitnah yang menyesatkan mereka dan fitnah pada umatku adalah harta.
Menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan adalah fitnah yang merusak agama seseorang. Karena harta dapat melalaikan pikiran manusia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuatnya lupa kepada akhirat. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Oleh karena itu, pasar dan tempat berjual beli yang merupakan tempat kesibukan mengurus harta perniagaan adalah tempat berkumpulnya setan dan bala tentaranya yang selalu berusaha untuk membuat manusia lalai dan lupa untuk mengingat Allah Ta'ala. Maka wajar jika mereka yang tetap mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat atas segala perintahnya. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam golongan manusia yang masuk surga tanpa dihisap. Golongan yang kelima adalah orang yang sering membaca ayat suci Al-Quran dan dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran serta mengamalkannya dan tidak hanya sekedar menghafal, namun juga memahaminya hingga hubungan dia dengan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih baik berkat mengamalkan ayat suci Al-Quran. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ada 3 golongan orang yang tidak akan mendapati hisab, serta mereka akan berada di bukit pasir yang wangi semerbak kasturi sampai proses penghisapan seluruh makhluk selesai, yaitu orang yang membaca ayat suci Al-Quran hanya mengharap ridho Allah, orang yang memperbagus hubungan dirinya dengan Rohnya, dan orang yang memperbagus hubungan dirinya dengan bawahannya. Agar kita memperoleh keutamaan ini, maka hendaknya kita membaca ayat suci Al-Quran dan dilakukan dengan memenuhi adab-adabnya, seperti dalam keadaan suci, dan di tempat yang suci, menghadap kiblat, menghadirkan hati yang khusyuk, dengan kerendahan hati, serta penghayatan dan pengagungan terhadap zat pemilik alam, seakan-akan sedang bertutur sapa dengannya. Kemudian golongan keenam adalah mereka yang mati syahid dengan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat banyak kemuliaan bagi orang yang mati syahid. Salah satunya masuk surga tanpa dihisab. Mengutip kitab Mukashfatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, hal ini bersandar pada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika hari kiamat telah tiba, ada 4 golongan yang masuk surga tanpa dihisab, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang yang menunaikan haji dengan tidak berkata keji dan tidak fasik hingga meninggal dunia, orang mati syahid yang terbunuh di medan perang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang dermawan yang mencari harta dengan cara halal lalu menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ria. Mereka saling berselisih mengenai siapa di antara mereka yang akan masuk surga terlebih dahulu. Dari kitab Al-Hisab karya Mahir Ahmad Asy-Syufi, ada sebuah hadis yang juga menjelaskan perkara ini diriwayatkan Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika semua makhluk berdiri untuk dihisab, datanglah suatu kaum yang meletakkan pedang-pedang mereka di atas leher mereka yang mengalirkan darahnya. Mereka pun berdesakan di pintu surga. Lalu ada yang bertanya, siapa mereka? Ada yang menjawab, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka selalu hidup dan mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, demikianlah 6 golongan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Selain mereka, disebutkan pula beberapa golongan lainnya, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang yang menunaikan haji yang mampu menjaga perkataannya dengan baik dan terhindar dari kefasikan, kemudian orang dermawan yang memperoleh hartanya dengan cara yang halal dan menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sikap ria, ujub dan takabur. Semoga kita termasuk ke dalam salah satu golongan orang yang beruntung tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.